pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ya, insya Allah kita saling mengingatkan, Mbak, ya, karena itu tadi kita punya grup untuk mengirim menu gitu setiap hari ke grup gitu, jadi kita bisa mengontrol gitu, insya Allah lah, Mbak. Iya, jadi kita tahu, jadi kan kita kan kalau dengar keracunan itu kan agak sempat jatuh juga, Mbak. Iya. Aduh, di mana itu kan. Itu teknologi tanam padinya tuh di permukaan, jadi tidak langsung merubah secara langsung proses tutupan lahan, tapi dia hanya menggunakan teknologi terapan yang memang itu pasti akan tetap sama kontekstualnya di baik itu ekosistemnya maupun di oksigennya. Nah, ini, kita coba melihat itu juga. Nah, yang kedua sebetulnya di dokumen ini kan ada trade off. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Perkumpulan Penyelenggara Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan mengajak seluruh SPPG saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga mutu dan keamanan produk MBG. World Agroforestry ICRAF menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten Banyuasin berbasis ekosistem. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 14 Februari 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan mengajak seluruh SPPG saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga mutu dan keamanan produk MBG. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan mengajak seluruh SPPG saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan menyusul dugaan keracunan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kelalaian serta menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG tersebut. Ketua PPJI Sumatera Selatan Happy Hedenly menegaskan seluruh pihak dalam rantai penyedia makanan harus bertanggung jawab menjaga mutu dan keamanan produk. Ia mengingatkan bahwa kualitas makanan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan melibatkan pemasok bahan baku, produsen, hingga tim pengemasan agar produk yang dihasilkan higienis dan layak dikonsumsi. Ya, insya Allah kita saling mengingatkan, Mbak, ya, karena itu tadi kita punya grup untuk mengirim menu gitu setiap hari ke grup gitu, jadi kita bisa mengontrol gitu, insya Allah lah, Mbak. Iya, jadi kita tahu, jadi kan kita kan kalau dengar keracunan itu kan agak sempat jatuh juga, Mbak. Iya. Aduh, di mana? Happy memastikan para penyedia MBG berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi penerima manfaat, baik dari sisi kualitas maupun keamanan makanan. Ia juga menekankan pentingnya ketelitian pada tahap pengemasan dengan meminta relawan maupun petugas pengepak untuk lebih cermat memeriksa kondisi makanan sebelum didistribusikan, termasuk memastikan roti dalam keadaan segar dan tidak bermasalah. Terkait kasus yang terjadi, Happy menyebutkan penyedia makanan yang terlibat bukan anggota PPJI. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh anggota untuk meningkatkan standar mutu melalui koordinasi rutin serta mendukung pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait mutu dan keamanan produk MBG. Hai, saya Caca. Menurut saya, keberadaan dapur makan bergizi gratis itu sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dan juga anak-anak sekolahan. Program ini tuh tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi. Halo, saya Tony. Menurut saya, standar kualitas pelayanan itu sangat penting ya. Karena kan menyangkut kesehatan masyarakat. Makanan yang disajikan harus higienis dong pastinya.
bergizi, seimbang, dan diolah sesuai prosedur keamanan pangan gitu. Kalau standar tidak diterapkan dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi menurut saya pengawasan, pelatihan petugas, dan juga kontrol bahan baku harus benar-benar diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga. Halo, saya Linda. Pesan saya, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil dan berkualitas, agar pelayanan tidak terganggu. Terus selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, pesantren, dan penyedia bahan pangan harus diperkuat. Ya pendengar, bagaimana seharusnya setiap dapur SPPG menjaga kualitas MBG agar tidak terkontaminasi hingga menimbulkan masalah? Berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama Bapak Aris selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Banyuasin. Pak Haris, Dinas Kesehatan ini kan merupakan salah satu dinas yang sangat berperan penting dalam keberlangsungan program MBG dan dalam pengawasan sanitasi dan layak higienis di setiap SPPG nih. Nah, apakah ada aturan yang benar-benar harus ditaati oleh setiap SPPG ini, Pak? Tentunya untuk mendapatkan sertifikat layak higienis dari dinas terkait, Pak. Pengeluaran SLAS itu kan pertama yang tentu saja persyaratan administratif ya. Sudah ada, kalau dia sudah ada, baru mereka mengajukan pengajuan survei SLAS, baru kita turun dan kita juga melibatkan dari pokoknya di dinas lingkup yang perizinan juga. Kemudian kita dibekali dengan scoring dari Permenkes berapa ya, aku lupa ya, Permenkes 17 atau berapa gitu, saya lupa. Nah itu nanti di situ ada, apa ini ada. Nah lagi kalau jumlahnya sudah cukup sesuai dengan persyaratan dari Permenkes, baru kita keluarkan. Nah yang kita keluarkan itu yang sudah sesuai skor. Jadi kami batasannya itu, kalau dia sudah sesuai skor, kami tidak berhak untuk menahan kan, misalnya skornya 80, itu sudah 81 gitu ya. Kami tidak bisa nahan. Nah, kan kalau sudah sesuai kok ditahan kan salah. Apalagi dia di belakang. Nah, tetapi ada beberapa yang memang di luar persyaratan yang tertulis itu masih minim, kita kasih masukan. Ya, jadi di berita acara tuh tolong misalnya IPAL itu tidak ada di itu skor itu nggak ada. Tapi kita minta dibuat perbaiki IPAL, atau kalau sanggup silakan beli yang pabrikan. Nah contohnya seperti itu kan, kalau pabrikan kan pasti sudah standar ya, kemudian dia yang menginstal dari sana gitu. Nanti mungkin ada jaga pemeliharaan. Kemudian untuk yang syarat-syarat pemeliharaan saluran ya kita sudah masukkan. Jadi ya, sepanjang dia itu sudah sesuai dengan yang ada item di scoring, kita lewatkan ya. Tapi kalau belum ya tidak gitu. Nanti jumlahnya berapa? Nah, apa BK yang dinilai dari skor itu, Kak? Contohnya ya yang paling sederhana misalnya adanya tempat sampah. Tempat sampah organik anorganik di tiap buangan misalnya kan. Kemudian ada cuci tangan pakai sabun, begitu masuk tiap ruangan. Kemudian penyimpanan bahan yang harus pakai palet. Iya kan, harus ada alas. Jadi penyimpanan bahan kering, penyimpanan bahan basah, penyimpanan dingin itu harus pakai palet, tidak boleh dilepas. Kemudian kita juga menganjurkan bahwa setiap pengiriman ke sekolah itu harus dikasih tahu sama sekolah PIC-nya untuk memberitahu bahwa batas maksimal dikonsumsi itu 4 jam sejak sebelum mau pengomprengan. Artinya kalau untuk instalasi limbah ini tidak ada secara khusus dari Dinas Kesehatan untuk merekomendasikan seperti ini seperti ini. Kita mungkin ada OPD yang lebih expert di bidang itu. Kalau kita yang ada fresh trade ya,
Grass trap itu adalah misalnya kita tempat cuci ombreng nih, sing. Nah di bawahnya ada grass trap penangkap lemak. Nah kalau tidak ada itu skornya otomatis kurang gitu. Tapi balik-balik tadi, jadi kalau misalnya grass trap tidak ada, tapi secara nilai, secara kumulatif sudah cukup, ya tetap kita keluarkan. Tapi ada catatan. Iya, Kak, untuk SPPG ini apakah ada juknis yang dikeluarkan secara khusus dari Kementerian Kesehatan, Kak? Tidak ada. Tidak. Kita cuma dibekali dengan penilaian. Penilaian itu teman-teman puskesmas juga sudah ada khusus untuk SPPG. Tapi waktu kita survei kita pakai penilaian untuk keseluruhan jasa boga. Ini kan termasuk jasa boga nih. Nah, jasa boga itu jasa boga kita ini jasa boga tipe B, kalau golongan B salah. Kalau porsinya di atas 750 per hari kan, itu tipe B. Itu sama kayak rumah makan, itu kita scoringnya pakai checklistnya sama. Gitu. Dan tapi itu tidak tercantum di Permenkes tadi, Kak, ya? Iya. Dan tentang perizinan, Nah sejauh ini, Kak, ada berapa SPPG di wilayah Kabupaten Banyuasin yang sudah diberikan sertifikat layak higienisnya? Kalau tidak salah sudah 26 apa ya? 26. Iya, yang kita nggak memberikan datanya soalnya. Sekitar 26 ya. Iya, darinya nih. Kalau nggak salah 30-an atau berapa. Karena kadang ada toto ada gitu. Kalau misalkan ada SPPG yang tidak belum keluar sertifikatnya, itu gimana, Kak? Ya nggak masalah bagi mereka ya, karena dia kan yang mengizinkan kan BGN. Tetapi BGN mensyaratkan, setahu saya ya, begitu operasi segera ajukan SLHS. Kan otomatis syarat-syaratnya kan, karena memang kalau belum operasi itu tidak bisa, persyaratannya tidak akan bisa cukup. Salah satunya karena ada pemeriksaan sampel makanan dan air ke laboratorium yang terakreditasi. Oke, ya pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Aris selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya, World Agroforestry ICRAF menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten Banyuasin berbasis ekosistem. Kelestarian ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin kini memasuki babak baru. Lewat penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pemerintah daerah bersama mitra strategis mulai memetakan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Langkah ini merupakan turunan langsung dari mandat nasional yang didetailkan hingga tingkat kabupaten. Fokus utamanya adalah memantau perubahan tutupan lahan, terutama di area rawan seperti lahan gambut dan rawa, agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem sekaligus sumber penghidupan. Perwakilan ICRAF David Susanto menegaskan, peran organisasinya adalah memastikan seluruh proses pembangunan di Banyuasin tidak melenceng dari nilai keberagaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup. Sebenarnya kan ada banyak teknologi yang pengen diterapkan. Nah, tadi kementerian juga menyerapkan ke teknologi tanam padinya tuh di permukaan. Jadi tidak langsung merubah secara langsung proses tutupan lahan, tapi dia hanya melakukan teknologi terapan yang memang itu pasti akan tetap sama kontekstualnya di baik itu ekosistemnya maupun di oksigennya. Nah, kita coba melihat itu juga. Nah, yang kedua sebetulnya di dokumen ini kan ada trade-off sebetulnya. Trade-off itu bagaimana ketika tutupan lahan dibuka, berapa persentase dari kerusakan yang akan dihadapkan. Terus juga melihat faktor ekonomi juga akan seperti apa. Nah, kita bareng-bareng dengan kawan-kawan, makanya di sini ada bukan hanya kawan-kawan dari akademisi, juga ada kawan-kawan dari perusahaan untuk terlibat secara langsung bagaimana intervensi-intervensi yang kita bisa kelolakan di RPPG di Kabupaten Banyuasin. David juga menyoroti risiko nyata jika lahan gambut tidak dikelola dengan hati-hati.
Selain ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan yang berulang menjadi momok yang harus diantisipasi, terutama memasuki tahun 2026. Sebagai solusi konkret, Ikraf memperkenalkan teknologi tepat guna yang ramah gambut seperti sistem padi terapung dan pembukaan lahan tanpa bakar. Teknologi ini memungkinkan petani tetap produktif tanpa harus merusak struktur gambut yang sensitif. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan kepada 2 jaksa palsu yang memeras Kepala Dinas Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus di mana seorang jaksa palsu, BA dan rekannya, EF, baru saja divonis dalam kasus pemerasan. Pada hari Rabu, 11 Februari tahun 2026, keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan setelah terbukti memeras Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menerima uang sebesar 21,5 juta rupiah dengan janji untuk menuntaskan kasus korupsi. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 50 juta rupiah kepada keduanya. Jika denda tersebut tidak dibayar, keduanya harus menjalani tambahan hukuman kurungan selama 50 hari. Meskipun vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, Majelis Hakim menyebutkan bahwa keputusan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Ketua Majelis Hakim, Fatima, menegaskan keputusan vonis diberikan setelah mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan terdakwa. Vonis tersebut mereka putuskan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Usai mendengarkan keputusan tersebut, BA menerima vonis tersebut dengan lapang dada. Sementara itu, EF masih belum memberikan keputusan final dan masih berpikir untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa, Eka Sulastri, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya terkait dengan keputusan tersebut. Kalau sebenarnya kita keberatan sih dengan pasal 12 huruf E kita keberatan karena itu terus pasal 11 juga kita keberatan. Sudah tidak terpenuhi menurut kita. Kalau si Bobby menerima, tapi kalau Edwin kan dia pikir-pikir. Tadi pasal berapa? Pasal 11, jadi pasal alternatif bukan pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut. Dakwaan alternatif ya? Iya. Pasal 11. Pasal 11. Iya, dua-duanya 11. Kasus ini mencuat ke publik setelah keduanya ditangkap oleh Kejati Sumatera Selatan pada bulan Oktober tahun 2025 saat keduanya sedang melakukan aksi pemerasan terhadap Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penangkapan ini menambah deretan kasus kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan jabatan di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JRT tidak akan terpengaruh. Selain dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, Sumsel United memastikan diri siap menghadapi putaran ketiga kompetisi Championship 2026. Pelatih kepala Sumsel United Ilmaizar memastikan timnya siap menghadapi putaran ketiga kompetisi Pegadaian Championship 2025-2026. Ia menegaskan Laskar Ujoaro tetap konsisten dengan target sejak awal musim, yakni lolos ke Super League musim depan. Pelatih asal Sumatera Barat itu telah menginstruksikan para pemain untuk meningkatkan persiapan, bekerja lebih keras, serta memiliki tekad kuat dalam setiap pertandingan putaran ketiga. Pada putaran ketiga, Sumsel United akan menjalani 9 pertandingan, terdiri dari 5 laga kandang dan 4 laga tandang. Terkait kondisi pemain, Ilmaizar menyebut seluruh skuad dalam kondisi baik dan siap menjalani 9 laga tersebut.
Ya harus kita menangkan laga home. 5 laga ini harus menangkan kita. Berarti kita tetap di puncak klasemen. Tapi kalau kita kalah dan di luar kandang juga kita kalah, nah bagus. Itu sebabnya home kita maksimalkan, away juga kita maksimalkan. Kita tetap di puncak klasemen. Dalam kualitas dan pengalaman yang dimiliki para pemain, Sumsel United optimis mampu bersaing dalam perebutan tiket promosi ke Super League musim depan. Dari Jakabaring, Harus Kiara dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami sampaikan kilas Sumsel, berbagai informasi dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Kilas Sumsel. Pendengar Kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 14 Februari 2026 kami awali dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Ruas jalan penghubung desa Pulau Beringin dengan desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten itu tertutup tanah longsor hingga arus lalu lintas kendaraan lumpuh total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku Selatan, Heri Pramono mengatakan, curah hujan tinggi yang terjadi pada Selasa 10 Februari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menyebabkan tanah longsor di desa Pulau Beringin. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun longsor sepanjang 20 meter, lebar 4 meter dengan ketinggian 3 meter menyebabkan arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 sempat lumpuh total. Heri mengatakan pembersihan material longsor langsung dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, pengguna jalan, dibantu TNI dan pemerintah desa Pulau Beringin. Kita beralih ke kota Lubuk Linggau. Tim Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cereme, Gang Slamet, Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, dan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Pelaku diketahui bernama Amri Susanto, 46 tahun, seorang buruh harian lepas. Ia ditangkap pada Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 8 plastik klip berisi kristal putih diduga sabu seberat 1,65 gram. Turut disita 1 wadah bekas alat pemotong kuku, 1 plastik klip kosong, 1 potongan pipet plastik, serta uang tunai 48.000 yang diduga hasil penjualan. Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP M. Romi mengatakan penggebrekan berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Polisi menetapkan Amri sebagai tersangka pengedar dan menjeratnya dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto ketentuan dalam KUHP terbaru. Pendengar, beralih ke kota Pagaralam. Arvensi, 47 tahun, warga Dusun Muara Tenang, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, melaporkan rekannya sendiri HAS, 49 tahun, karena diduga menipu dan menggelapkan 2 kendaraan miliknya. Kasus bermula pada Oktober 2024 ketika AAS mendatangi rumah Arvensi menanyakan mobil Toyota Innova miliknya yang akan dijual. Dengan iming-iming keuntungan 10 juta rupiah, Arvensi menyerahkan mobil beserta dokumen untuk dititip dan dijual dengan harga kesepakatan 130 juta rupiah. Merasa menjadi korban penipuan dan penggelapan, Arvensi akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polres Pagaralam. Kasat Reskrim Polres Pagaralam, Ibtu Herianto, membenarkan penetapan tersangka. Saat ini pihaknya telah mengamankan 1 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan curang sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP atau pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pagaralam terhadap barang bukti yang diamankan. Pendengar, beralih ke daerah lainnya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke, tergiur tawaran gaji tinggi, ratusan masyarakat kabupaten itu memilih mengadu nasib ke luar negeri ketimbang bekerja di tanah kelahiran. Fenomena ini tercermin dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Transoki yang menunjukkan pembuatan kartu pencari kerja kini lebih banyak digunakan sebagai tiket menuju pasar kerja internasional dan program magang ke negara Jepang. Kabit Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
Nasker Trans Oki di hari mengatakan permintaan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning AK1 saat ini tidak terjadi setiap hari. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan di wilayah Oki sudah tidak lagi menjadikan kartu ini sebagai persyaratan utama rekrutmen. Menurutnya, mayoritas warga yang mengurus kartu kuning ini justru memilih bekerja di luar Sumatera. Destinasi favorit para pencari kerja asal Oki meliputi kawasan industri, kawasan Tangerang, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Dinas Ketran meminta bagi para pencari kerja lebih proaktif. Masyarakat yang sudah diterima bekerja baik di luar daerah maupun di luar negeri diharapkan melapor kembali ke dinas terkait. Pendengar, informasi terakhir dari Kabupaten Muara Enim. Abdul Yasid, warga Dusun 2, Desa Rami Pasai, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, mengaku setelah 1 unit rumah berikutasi mobil miliknya amblas ke Sungai Lematang akibat longsor pada Kamis 12 Februari lalu. Abdul menjelaskan rumah yang terdampak longsor merupakan miliknya dan masih dalam tahap pembangunan. Rencananya rumah itu akan ditempati bersama keluarga, namun saat kejadian rumah tersebut belum dihuni karena baru selesai tahap pemasangan rangka dan atap. Sebelum kejadian rumah amblas, wilayah tersebut diguyur hujan sekitar 2 jam. Meski demikian, debit air Sungai Lematang saat itu tidak terlalu tinggi. Mengungkapkan sebenarnya cukup banyak rumah warga di pinggir Sungai Lematang yang terancam longsor, termasuk rumah yang saat ini ditempatinya. Warga pernah mengusulkan relokasi ke tempat yang lebih aman, namun sebagian masyarakat masih bergantung dan merasa nyaman tinggal di sekitar sungai. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim, Abdul Rozik, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kecamatan Benakat dan mengirim personil bersama dinas teknis terkait untuk melakukan peninjauan lokasi. Sekian Kilas Sumsel produksi RRI Palembang. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan mengajak seluruh SPPG saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga mutu dan keamanan produk MBG. World Agroforestry (ICRAF) menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan ekosistem gambut Kabupaten Banyuasin berbasis ekosistem. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Asia Armisi, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.